Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semua dan dosen kita yaitu Profesor Dr. Muktinis MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai vitamin B dan peranannya dalam tubuh. Namun sebelum memulainya, kami akan memperkenalkan diri kami satu-satu. Next. Ini pertama ada saya, Nafisa Amalia. Dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan semuanya, nama saya Renhat Rarjanto. Dan nama saya Jasmine Brilian Rizkita. Baik. Selanjutnya kita akan mulai presentasi ini dengan dibagi menjadi 3 materi, yaitu pengertian vitamin, penggolongan vitamin B, dan juga klasifikasi vitamin. Baik, pertama-tama saya mulai dari vitamin dan klasifikasinya. Jadi vitamin ini memiliki pengertian yaitu merupakan nutrien organik dalam jumlah kecil untuk biokimiawi dan umumnya itu dipasok dari makanan dan tidak diperoleh dari dalam tubuh. Nah, jadi vitamin ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air atau vitamin C dan B kompleks, serta vitamin yang larut dalam lemak atau vitamin A, D, E, K. Nah, jadi ciri-ciri dari vitamin yang larut dalam air itu yang pertama tidak pernah dalam keadaan toksisitas karena kelebihan vitamin yang larut dalam air ini dapat dikeluarkan melalui urin. Kemudian, ciri dari vitamin yang larut dalam lemak yang pertama molekul hidrofobik apolar biasanya berbentuk derivat isopren dan memerlukan absorpsi lemak normal agar dapat diabsorpsi secara efisien. Lalu selanjutnya ada penggolongan dari vitamin B itu sendiri. Jadi vitamin B kompleks ini dibagi lagi menjadi 2 yang memiliki fungsi koenzim dan juga yang memiliki fungsi sintesis gen dan DNA. Yang memiliki fungsi koenzim yang pertama ada vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau niacin, vitamin B5 atau asam pantotenat, vitamin B6 ada piridoksin, dan vitamin B7 ada biotin. Dan fungsi sintesis gen dan DNA itu terdapat vitamin B12 atau kobalamin dan asam folat. Nah, jadi yang pertama ini ada vitamin B1 atau tiamin. Tiamin ini bentuk murninya itu namanya tiamin hidroklorida. Jadi tiamin yang aktif ini dalam bentuk karboksilase dikenal juga sebagai tiamin pirofosfatase atau TPP yang berfungsi sebagai yang pertama koenzim dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi dari karbohidrat. Terus yang kedua itu ada memindahkan energi membentuk senyawa kaya energi atau ATP. Lalu vitamin B1 atau tiamin ini jarang terdapat di dalam tubuh, tapi ada juga di hati, ginjal, jantung, otak, dan otot, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Selanjutnya, sumber dari vitamin tiamin ini dapat diperoleh dari beras PK atau pecah kulit, lalu bekatul, daging, unggas, ikan, telur yang memiliki sumber vitamin B1, sayur, dan juga buah. Lalu, dalam memperoleh vitaminnya ini, dapat juga akibat dari defisiensi atau kelebihan dari tiamin ini. Yang pertama, penyakit beri-beri yang memiliki gejala lelah, hilang nafsu makan, berat badan turun, dan gangguan pencernaan. Lalu yang kedua ada juga neuropati perifer, ketiga keluhan yang mudah capai, dan yang keempat ada anoreksia yang menimbulkan edema dan degenerasi kardiovaskuler, neurologis, serta muskuler. Nah, selanjutnya ini ada kebutuhan per hari. Maka dari itu, untuk mengurangi akibat dari defisiensi itu, kita harus sesuai dengan kebutuhan perharinya. Yang pertama ada umur kurang dari 10 tahun, itu konsumsi per hari 0,4 sampai 0,7 mg, dewasanya 0,7 sampai 1 mg,
dan ibu hamil atau menyusui 0,2 sampai 0,3 mg. Nah, berikut merupakan struktur dari tiamin. Ada benzena yang mengikat N dan juga NH2. Di sini juga ada penambahan pirofosfat yang membentuk koenzim. Baik, selanjutnya ada vitamin B2 atau riboflavin. Riboflavin ini bentuk aktifnya dikenal sebagai flavin mononukleotida atau FMN dan flavin adenin dinukleotida atau FAD. Nah, riboflavin ini memiliki sifat fisik dan juga sifat kimia. Yang pertama, dia larut dalam air. Lalu, saat larut dalam air, riboflavin ini memberi warna fluorescens, yakni kuning kehijauan. Lalu dapat terurai dengan cahaya yang visible, tapi relatif stabil terhadap panas. Jadi dia nggak stabil terhadap cahaya, tapi stabil dalam panas. Riboflavin ini dapat dijumpai pada hati, ginjal, dan jantung dalam jumlah yang tinggi. Kalau tadi kan timin, dia jumlahnya terbatas. Kalau riboflavin ini jumlahnya tinggi. Lalu riboflavin juga berfungsi sebagai koenzim dan juga terlibat dalam reaksi-reaksi metabolisme intermediate. Selanjutnya, ada juga akibat dari defisiensi riboflavin atau kelebihan dari vitamin B2. Yang pertama, stomatitis angularis atau retak-retak pada kulit di sudut-sudut mulut atau bibir. Yang kedua ada keilosis. Ketiga ada glossitis, sebore, dan juga fotofobia. Lalu sumber dari riboflavin ini dapat diperoleh saat mengkonsumsi hati, susu, telur, dan juga sayur-sayuran hijau. Nah, untuk menghindari dari defisiensi tadi, kebutuhan per harinya ini harus dibatasin. Yang pertama, untuk bayi itu sekitar 0,4 sampai 0,6 mg, untuk umur 10 tahun 0,6 sampai 1,2 mg, dan untuk orang dewasa 1,2 sampai 1,6 mg. Nah, ini merupakan struktur dari vitamin B2 atau riboflavin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nafisa. Baik, terima kasih, Jocelyn. Oke, selanjutnya di sini ada vitamin B3 atau disebut juga niacin. Nah, bentuk aktifnya dari vitamin B3 itu ada nikotin amida adenin dinukleotida atau NAD+, dan juga nikotin amida adenin dinukleotida fosfat atau NADP+. Nah, sifat kimia dan sifat fisik dari vitamin ini yaitu dia larut dalam air, lalu juga tahan panas dan juga berbentuknya kristal putih. Nah, fungsi dari vitamin ini itu sebagai koenzim tentunya, juga menjaga sistem saraf, juga sintesis asam lemak dan kolesterol, juga membantu dalam saluran pencernaan, hingga agar suplai energi pada semua sel itu berjalan dengan normal. Lanjut. Lalu, gimana sih kalau kita kekurangan vitamin B3 ini atau sianin? Nah, biasanya kalau kita kekurangan ini disebutnya itu pellagra. Pellagra itu menyebabkan gejala yang mempengaruhi kulit, sistem pencernaan, dan juga sistem saraf. Nah, itu tuh gejalanya tuh munculnya seperti ruam-ruam kulitnya tuh berpigmen tebal dan juga bersisik pada kulit yang terpapar sinar matahari. Nah, dan juga dia akan menyebabkan diare, dermatitis, dan juga dementia atau 3D. Lalu sumber vitamin B3 ini ada di mana sih? Sumber vitamin B3 ini bisa dari hati daging, unggas, biji-bijian, dan kacang tanah. Lalu kebutuhan dalam tubuh kita atau manusia yang dikonsumsi itu berapa per hari gitu. Nah, ini beda-beda tergantung usianya masing-masing. Kalau untuk bayi 0 sampai 6 bulan itu diperlukan 2 mg per hari. Lalu kalau untuk bayi 7 sampai 12 bulan itu 4 mg per hari. Usia 1 tahun hingga 3 tahun membutuhkan 6 mg per hari, usia 4 sampai 8 tahun 8 mg per hari, usia 9 sampai 13 tahun 12 mg per hari, dan untuk laki-laki yang berusia lebih dari 14 tahun itu 16 mg per hari, dan wanita berusia lebih dari 14 tahun 14 mg per hari. Jadi ketentuannya itu beda-beda. Nah, untuk struktur kimianya itu
niacin seperti ini dari bentuk cincin OH menjadi NH2 karena tadi kan niacin amin. Oke, bisa lanjut ke vitamin selanjutnya. Selanjutnya, vitamin dari B ini adalah vitamin B5 atau asam pantoenat. Nah, sifat kimia dari vitamin ini pastinya larut dalam air, juga mudah terurai dalam asam dan alkali, bentuknya juga kristal putih, dan dia lebih stabil dalam keadaan larut daripada kering. Nah, fungsi dari vitamin ini pastinya juga sebagai koenzim, lalu juga dia memelihara kesehatan kulit, menjaga kesehatan jantung, membantu memecah karbohidrat, protein, dan lemak yang akan menjadi energi. Lalu juga ya, vitamin ini bisa mengatasi penyakit tertentu, seperti ketika kita sakit kepala, gula darah dan tekanan darah kita lagi rendah, kecanduan alkohol, depresi dan gangguan ADHD, ketombean, dan masih banyak lagi. Jadi vitamin B ini banyak banget ditemukan di berbagai makanan dan juga manfaatnya tuh sangat banyak, teman-teman. Next. Nah, akibat defisiensi dari vitamin B5 ini atau kekurangan ketika kita tidak mengonsumsi vitamin B5 itu jika kita berlebihan dari 10 mg akan menimbulkan efek samping. Nah, efek sampingnya itu diare, gatal-gatal, sesak nafas, dan membengkakkan pada wajah. Nah, vitamin ini juga termasuk jenis sel dalam air ya. Ini karena membantu memproduksi sel darah. Vitamin ini banyak dijumpai di suplemen dan makanan karena mengubah zat gizi seperti protein dan lemak yang akan menjadi energi. Lalu kebutuhannya ini hampir rata semuanya yaitu 4-7 mg per hari. Nah, sumber dari vitamin B5 ini kita dapat ditemukan di sayuran seperti brokoli dan kubis, lalu juga protein hewani, sereal gandum utuh, susu dan produk olahan dari susunya, juga umbi-umbian dan kacang-kacangan. Nah, namun jika terjadi orang yang kekurangan vitamin B ini akan mengalami sakit kepala, tubuh terasa lelah, mudah emosi, terus sensasi perih pada lengan atau kaki, terus jantungnya juga meningkat gitu, dan juga pastinya gangguan pada pencernaan. Jadi kita harus seimbang gitu mengkonsumsi vitamin B5 ini. Dan sini bisa kita lihat struktur kimianya yaitu pantonik acid vitamin B5 atau dari C9H17NO5. Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya di sini ada vitamin B6, yaitu piridoksin. Bentuk aktif dari vitamin ini piridoksal fosfat dan juga piridoksa amin. Nah, sifat kimia dan fisikanya pastinya sangat larut dalam air, terus juga dia akan rusak oleh cahaya gitu. Ketika terpapar cahaya dia akan rusak. Vitaminnya juga akan hilang jika dimasak dalam bahan alkali dan juga akan hilang bila dipanaskan dalam suhu tinggi. Nah, lalu fungsi dari vitamin B6 ini sebagai koenzim, lalu pembentukan sel darah merah, antibodi dan juga energi, menjaga keseimbangan gula darah, dan menurunkan kadar homosistein dalam tubuh. Homosistein ini yaitu sejenis asam amino yang diproduksi dalam darah. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Untuk akibat defisiensi dari piridoksin ini anemia, merasa pusing, ruam kulit, bibirnya juga pecah-pecah, yaitu mual, mudah terkena infeksi, dan juga insomnia. Namun, jika kita mengonsumsinya kelebihan, pastinya ada efek sampingnya juga, yaitu akan menyebabkan kurangnya pengendalian otot kita, yaitu juga bisa heartburn, mual, dan masih banyak lagi. Nah, sumber dari vitamin B6 ini yaitu maaf di sini ada kesalahan, harusnya ini piridoksin ya bukan sianin, yaitu ada di daging, unggas, ikan, ada di kentang,
ubi jalar, telur, kacang-kacangan, dan juga sereal. Nah, kebutuhan pengonsumsiannya itu rata setiap orang yaitu 2 sampai 10 miligram per hari. Nah, lalu jika tubuh kekurangan vitamin B6 ini, maka yang tadi homocysteine ini akan terus meningkat dan menyumbat pembuluh darah. Jadi kalau kita mau minum vitamin ini juga diminumnya itu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Pokoknya ketika perut kita itu kosong. Oke, next. Untuk struktur kimianya seperti ini karena tadi kan bentuk aktifnya ada piridoksal fosfat dan juga piridoksal amin. Jadi vitamin B6 ini beragam ya bentuk strukturnya. Jadi tergantung bentuk aktifnya seperti apa. Oke, bisa dilanjut ke vitamin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Reinhard. Baik, terima kasih Nafisa. Selanjutnya kita akan ke vitamin B7. Di sini yang akan dijelaskan adalah biotin. Sifat kimia dan fisika itu dapat mengikat afidin, tahan panas, larut dalam air dan alkohol, serta mudah dioksidasi. Di sini ada struktur dari biotin ya, seperti ini. Terus fungsinya itu koenzim pada enzim, terus juga berperan dalam karboksilasi, dekarboksilasi, deaminasi, sintesis asam lemak, dan juga berperan dalam siklus Krebs. Dan selain itu juga biotin bisa memperbaiki rambut dan kuku juga. Makanya tuh ada sampo yang mengandung biotin. Bisa next slide. Nah, di sini ada akibat defisiensi biotin itu bisa dermatitis, letargi, sakit otot, dan juga mual. Defisiensi itu biasa disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi putih telur. Nah, tapi juga bisa kelebihan. Nah, kelebihannya itu dapat menyebabkan meningkatnya intensitas buang air kecil dan juga keringat. Sumber dari biotin itu bisa didapat dari mikroflora yang dalam saluran pencernaan. Berarti udah secara otomatis ya udah ada di perut kita. Ini juga bisa dari kuning telur, hati, dan juga jeroan. Kebutuhannya kurang lebih itu sama untuk semua umur, yaitu 100 mikrogram per hari. Next slide. Nah, selanjutnya vitamin B12 atau kobalamin. Bentuk aktifnya itu metilkobalamin dan adenosilkobalamin. Sifat kimia dan fisikanya itu molekul kompleks. Ini bisa dilihat ya ada strukturnya kan susah ya. Itu molekul kompleks. Terus juga mengandung kobalt. Terus berbentuk kobalamin dan cyanokobalamin. Fungsinya itu sebagai sintesis hemoglobin atau sel darah merah dan DNA. Nah, dia sintesisnya ini bersama-sama dengan kolasin. Jadi pas regenerasi eritrosit itu mereka bareng-bareng gitu loh. Terus pada sintesa kolin dan metionin sama koenzim juga. Nah, next slide. Oke, ada akibat defisiensi kobalamin itu anemia pernisiosa, dan juga gangguan syaraf. Karena dia emang, fungsinya itu emang dalam sintesis sel darah merah ya, makanya kalau kekurangan bakal menyebabkan anemia. Namun jika kelebihan juga dapat ganggu sel darah merah. Terus sumber kobalamin itu di hati dan juga di produk fermentasi seperti tauco dan kecap. Nah, kebutuhannya itu berbeda-beda untuk bayi, itu sekitar 0,3 mikrogram per hari. Anak di bawah 10 tahun itu 1-2 mikrogram per hari. Di atas 11 tahun 3 mikrogram per hari. Dewasa 0,6-1,2 mikrogram per hari. Dan ibu hamil 4 mikrogram per hari. Next slide.
Nah, yang terakhir ada asam folat. Bentuknya itu asam folat, bentuk aktifnya. Terus sifat kimia dan fisikanya peka terhadap cahaya, paling tidak stabil, dan rusak oleh pemanasan. Fungsinya untuk sintesa DNA, metabolisme beberapa asam amino. Ini ada strukturnya di sini. Boleh next slide. Nah, akibat defisiensi asam folat itu gangguan pembentukan sel darah merah atau anemia makrositer. Terus makrositer. Namun juga kalau kelebihan bakal menyebabkan mual dan kenaikan asam lambung. Sumbernya itu didapat dari daging, hati, daun sayur hijau, dan juga air jeruk. Kebutuhannya bermacam-macam ya, untuk orang dewasa laki-laki dan perempuan itu 2 miligram, untuk ibu hamil 400 miligram, dan untuk buteki itu 300 miligram. Oh ya, sama tadi ada yang defisiensi itu, yang paling sering kena defisiensi asam folat itu biasanya ibu hamil dan juga orang yang sudah tua. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada kami. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan terima kasih atas perhatiannya.